pressure ini untuk bisa memisahkan ini. Gimana anaknya wapres kok? Jadi usaha untuk memisahkan itu dipikirkan aja nggak usah itu. Sia-sia tuh untuk memikirkan usaha itu. Pak Prabowo dan Ibu Mega menurut saya nggak ada masalah. Hubungan mereka baik. Makanya kalau dealnya kan bisa. Iya. Bu Mega deal dengan Pak Prabowo. Cukup. Koalisi Indonesia Maju ini sebagai sebuah signal bahwa ingin berada di luar pemerintahan. Yang paling berasa konsekuensinya itu pasti Bu Puan. Sisi-sisi gelap kekuasaan nih bahasanya Hasto banget nih. Tapi ada juga kata-kata melenting. Supaya partai ini bisa melenting lagi. Ada tuh Bang ya. Ada melenting nih bahasanya Pacul. Oke, welcome to Total Politik dan kita bersama Al Ustad, Al Mukarram, penceramah kita, ya kan? Penceramah di Praitno, Menteri Agama. Menteri Agama, Bang. Iya. Dan tadi ada satu Mas Gufron di sini ya, Madura juga. Ternyata beliau ngomong menyengsarakannya juga agak agak aman sih, cuma agak ya gitu. Kalau Adi Pray kan udah salah Bang, menyengsarakan. Dia bisa benar pun dia salahin. Iya. Biar masih dianggap Madura. Makasih Nasbi. Iya. Gimana? Ya, Bang, ini Abang dulu penceramah katanya dulu sempat Bang. Ya, karena sekarang kan Ustadz dadakan kan banyak Bang. Iya. Kalau Abang sebenarnya kan nggak dadakan kan? Iya, Abang kan dipupuk dan dididik. Dulu ini. Di kader Abang jadi ini. Waktu masih di jalan yang benar. SMP, SMA lah gitu. Abang berkhotbah dulu Bang. Berceramah. Iya. Khotbah enggak? Ceramah aja. Kalau khotbah kan Jumat. Oh iya, berceramah. Ini berceramah. Dari dulu udah penceramah ternyata Bang. Ini berceramah. Pasalnya lu berarti umur SMP SMA tuh. SMP SMA. Itu market jamaat lagi Jamaah apa umum. Jemaahnya siapa Bang? Jadi biasanya waktu itu orang tua kan mubalik. Jadi ada juga kadang-kadang entah karena malas atau karena tabrakan jadwal atau karena mungkin dia pengen ngetes kita. Jadi ada beberapa tempat-tempat tertentu yang kita disuruh ngisi, gantiin gitu. Abang pemain pengganti ini ya Bang? Nah, pemain pengganti kita, pemain cadangan, gantiin katanya. Oh. Gitu. Jadi gantiin. Asdos lah, termasuk asdos juga ya? ceramah Ramadan. Mengganti ceramah Ramadan kayak gitu. High season ya itu Ramadan. Iya, high season kan. Iya. Jadi orang pada minta gitu. Oh, kayak kemarin Abang bikin acara di di Jatidiri itu yang main pianonya Dul ya Bang ya. Dewa ini kan ya. Karena di Bandung. Di Bandung kan Bang, Jatidiri ya. Bukan Jatidiri apa namanya? Jalak Harupat gitu. Dewanya diganti D-nya Dul bukan Dani. Iya. Tapi harga sama Bang. Sama. Sama-sama aja lah ini. Gitu. Iya, tapi kata Mas Dani ya sama-sama aja lah ini. Sama lah. Nah, waktu itu Abang berceramah di menggantikan orang tua berarti Bang ya? Iya, berceramah kayak gitu. Ya, walaupun kadang-kadang kan misalnya entah iya benar yang kita sampaikan apa enggak ya, tapi kan orang tua mungkin pengen ngetes waktu itu. Berarti Abang ada trajektori jadi apa? Pendakwah Abang sebenarnya ya? Kalau dulu diseriusin iya dong. Oh. Kalau dulu diseriusin kan bahasa Arab fasih dulu kan. Iya. Sekarang agak beletak-beletok lah ya. Banyak yang udah lupa, banyak yang enggak ini. Hafalan ayat juga sangat lumayan pada waktu itu kan gitu. Oh, makanya gaya mikrofon Hasan Nasbi itu kan gaya dakwah tuh Bang sebenarnya Bang. Ya sebenarnya kalau stylenya style dakwah, Kan? stylenya style dakwah. Dan memang kayak gitu gaya dakwahnya. Waktu kayak kecil tafsir juga Al-Misbah ini kan versi politik ya Bang. Iya kan? Kalau apa kan? Iya kan? Iya, pendakwah ada gitu. Iya kan? Ada gitu-gitu ya, ada bunyi-bunyian ya kan. Stylenya begitu, stylenya ya style waktu muda lah kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa lanjutkan, kita juga tahu diri kan, perangai kita juga kadang-kadang kalau misalnya itu dilanjutkan nggak sesuai dengan perangai kan juga agak-agak kualat kita kan. Abang masuk golongan yang tahu diri. Ya, golongan yang tahu diri. Bang, kalau yang nggak tahu diri kan juga banyak juga Bang. Iya. Bang kan kalau di pendakwah ini Bang, kalau di agama Katolik gitu misalnya ya kan, itu kan jelas kan ukurannya. Kalau lu mau jadi pastor, ketika lu putuskan mau menikah, nah lu nggak lanjut tuh sekolahnya gitu kan. Iya. Mau jadi sekolah kepasturan seminari. Iya. Nah, kalau Abang itu menghentikan kapan Abang sadar
kayaknya gue bukan ini deh jalannya. Enggak, sebenarnya kalau Atau dipaksa berhenti. Iya sebenarnya ketika lulus SMA itu sebenarnya sudah mikir kayaknya ya kita bukan di trajektori yang sama seperti orang tua. Nggak sama trajektori kita dengan orang tua. Walaupun orang tua kayaknya pengen ada yang melanjutkan ininya dia, kealimannya dia, ada yang melanjutkan kegiatan dia untuk berdakwah. Tapi kayaknya passion kita nggak di situ. Dan ya itu yang kita bilang, kita tahu diri lah soal ya perangai kita, keseharian kita, nanti kemudian kita mendakwai orang kan kualat gitu, apalagi kalau tidak sesuai kan gitu. Walaupun saya juga tahu banyak teman-teman saya yang berdakwah perangainya sama-sama aja gitu, tapi kan mungkin trajektori dia udah mau ke sana gitu, ada yang mau ke sana. Tapi kan sekarang ya di keluarga kalau misalnya cita-cita orang tua kan ada adik yang sudah mengikuti jejak kealiman. Jejak kealiman itu ada adik yang mengikuti dan gitu. Berdakwah juga dalam mungkin dia belum berdakwah tapi ya jejak kealiman itu ada yang mengikuti lah gitu. Jadi kan nggak harus kita gitu, nggak harus kita urusan yang menjadi passion kita aja. Passion kita kan politik, jadi itu aja. Jadi Abang kan kita. dalam politik ini bisa mencetak para alim-alim baru lagi kan dengan kebijakan politik. Nggak ada lah itu. Bridging lu TV banget gitu. Iya. Kapan topik politik ini Dinda? Itu Pak. Bang, ini Bang, Kata penonton ini ya kan dakwah kemarin nih kan ada ceramah kemarin dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, itu khotbah ya. Khotbah itu. Khotbah, Oh ya ya. khotbah karena momentumnya Rakernas. Nah, itu kan ada yang tertutup, ada yang terbuka katanya. Nah, kita kan bisa ngecek yang terbuka aja kan. Iya, Bang. tertutup kan nggak mungkin kita ngeceknya gitu. Nah, menurut Abang, ketika yang terbukanya dosisnya segitu, yang tertutupnya dosisnya lebih kenceng apa lebih Oh, Ya. dosis dalam melawan ya? Karena kan face-nya tone melawan nih Bang. Izin Bang. Ya, sebelum komentar itu mungkin standing position ya. Saya ini orang yang sangat berharap PDIP itu bergabung ke dalam pemerintahan. Ini standing position saya sebagai orang yang memperhatikan politik ya. Orang yang berharap sangat serius. bukan pendukung Pak Prabowo? Kalau sebagai pendukung Pak Prabowo nggak enak lah ngomongnya kayak gitu, karena mungkin ada yang lebih legitimate untuk bicara kayak gitu. Tapi sebagai orang yang memperhatikan politik Indonesia, saya adalah orang yang ingin sekali misalnya PDIP ini bergabung bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu banyak pertimbangan. Tapi menurut saya yang pertama itu lebih efektif dan efisien aja ketika misalnya bergabung itu PDIP, maka kekuatan support politiknya tuh di atas 60%. Hanya satu, artinya kan hanya deal dengan satu pihak tapi kekuatan politiknya nambahnya signifikan. Efektif ya. Kalau yang lain itu untuk dengan jumlah yang sama kira-kira dealnya dengan 2 orang. Dealnya dengan 2 partai gitu loh. Tentu share-nya juga lebih tidak mudah karena itu dengan 2 kekuatan. Dan kemudian ketika misalnya berjalan itu pemerintah, nanti mungkin keriuhannya kalau misalnya gini, berenam dengan bertujuh kan keriuhannya itu beda. Kan beda itu. Keriuhan berenam riuh juga, tapi tentu sedikit di bawah keriuhan bertujuh kan. Gitu-gitulah yang kayak gitu. Yang kedua, PDIP ini oposisi yang tangguh. Oposisi yang tangguh itu dia bisa merepotkan. Karena memang punya daya tahan sebagai oposisi, dan 10 tahun itu menurut saya Pak SBY lumayan pusing dengan PDIP yang jadi oposisi. Makanya Pak SBY berapa kali itu berusaha untuk merangkul PDIP supaya masuk ke dalam. Kan kita mendengar dan membaca beritanya lah, bagaimana ada tawaran terhadap Ibu Puan untuk masuk, tawaran bahkan Pak Taufik Kemas dikasih jadi ketua MPR. Karena memang ini oposisi yang tangguh. Dan yang ketiga tentu kita mikirkan yang agak-agak dalam kemarin konflik bersaudara yang agak dalam kan dua kutub ini. Jadi kalau misalnya masuk kan menurut saya rekonsiliasinya dalam tanda kutip, walaupun mungkin ini tidak separah tahun 2014, 2019, tapi rekonsiliasinya bisa Dua kutub di mana Bang? Izin Bang. Ya kutub ini kutub yang berseberangan bukan karena visi misi, bukan karena program kerja, tapi karena perasaan. Kalau dengan Anies mungkin berbeda soal visi misi.
program kerja. Tapi ini kalau menurut saya ini arah kebijakan ini mirip-mirip aja nih berdua. Keberlanjutan 02, lah ya. 03 ini perwakilan dari keberlanjutan. Cuma ini keberlanjutan yang agak-agak ada revisinya dikit. Yang 03 ini. Tapi nggak banyak yang harus disesuaikan. Begitu digabung bisa langsung sesuai dia. Kalau dengan koalisi perubahan dia harus menyesuaikan, belok patah dia. Itu yang saya bilang, belok patahnya harus di mana itu. Nah, ya kira-kira ada banyak pertimbangan, tapi kira-kira 3 inilah. Cuman dengan melihat pidato kemarin, walaupun tidak ada pernyataan yang lugas, tapi hawa-hawanya kok semakin menjauh. Nah, walaupun tidak ada pernyataan tegas, tapi hawa-hawanya yang ditangkap oleh publik itu makin menjauh. Misalnya tetap bilang pemilu penuh kecurangan, entah pemilu yang mana nih? Kan pemilu ada nggak cuma satu, ditarik dalam satu tarikan napas pemilu curang. Pikiran orang asosiasinya ke Pilpres ini. Karena kalau mau pileg kan PDIP-nya menang. Ya, kena TSM katanya. Iya, TSM berarti kan bukan di pileg dia bicaranya, karena di pilegnya PDI-nya menang. Berarti kan bicara di Pilpres. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan apa dan segala macam sehingga kita ini begini-begini gitu. Dan itu di underline beberapa kali. Dan sama kan seperti yang disampaikan oleh Sekjen sebelum-sebelumnya, ini penegasan dari apa yang disampaikan oleh Sekjen dalam beberapa kesempatan sebelumnya aja. Nah, begitu penutup juga menurut saya rekomendasinya ya sama. Walaupun tidak secara langsung mengutarakan kami akan berada di luar. Enggak. Memang tidak ada kalimat itu, tapi nuansa serangannya kan berasa. Dari 5 rekomendasi itu kan nuansa serangannya berasa. Kayak misalnya soal perbaikan sistem pemilu. Walaupun menurut saya secara normatif harus ada perbaikan sistem pemilu. Misalnya serangan soal ada yang mencoba untuk mengubah-ubah aturan nih sekarang. Soal undang-undang MK, soal undang-undang penyiaran yang nanti membuat kita misalnya jauh dari demokratisasi, jauh dari penegakan hukum, kepastian hukum dan segala macam. Ini masih. Kemudian misalnya yang terakhir itu yang bikin Mbak Puan nangis itu. Poin yang mohon maaf kepada seluruh Indonesia kalau ada kader kami yang melanggar etika, melanggar konstitusi dan segala macam. Ini kan asosiatif sekali gitu, asosiatif sekali. Jadi nggak perlu dijelaskan, nggak perlu sebut nama, tapi asosiasinya akan langsung merujuk ke orang yang selama ini memang menjadi jadi target dari kata-kata itu. Jadi saya tuh sempat bercanda aja sama teman-teman. Ini Bu Puan menangis mungkin bukan karena membacakan kalimat ini, tapi dari konsekuensi dari 5 rekomendasi ini gitu. Ibu Puan menangis 17 apalagi rekomendasi Bang. Yang dibacakan 5. Oh, dibaca. 5 rekomendasi yang dibacakan oleh Ibu Puan itu, yang ada poin ke-5 ini yang bikin Bu Puan agak nangis itu jadi mungkin yang dipikirkan itu kenapa misalnya menangis itu karena konsekuensi dari harus saya lagi yang bacain ini. Ini kan yang ofensif ini saya lagi yang bacain, dan itu kan kalau ditangkap oleh pemenang Koalisi Indonesia Maju ini sebagai sebuah signal bahwa ingin berada di luar pemerintahan, yang paling berasa konsekuensinya itu pasti Bu Puan. Ya menurut saya ya, ketika misalnya PDIP berada di luar pemerintahan, menurut saya mungkin akan ada gerakan untuk mengubah Undang-Undang MD3. Ya karena kalau itu konsekuensi logis menurut saya, karena pengen yang memerintahnya sejalan dengan presiden kan. Bukan yang kemudian bisa jadi Anjalan. Memang tidak bisa menjatuhkan presiden, tapi kan menyandung bisa. Menghambat kan bisa. Membuat yang ngebut jadi pelan kan bisa. Nah, supaya ini nggak terjadi kan ketua DPR-nya harus yang sejalan. Pak Jokowi bisa ngebut putaran kedua, ketua DPR sejalan. Relatif sejalan lah, dari partai yang sama segala macam. Nah ini jadi akan kehilangan banyak menurut saya Bu Puan. Bisa jadi Bu Puan nanti dari RI 1 digit jadi logo DPR biasa aja, plat mobilnya gitu. Dan kewenangan yang tentu juga jauh sekali berkurang gitu. Dan positioning politik yang menurut saya juga sangat-sangat tidak menguntungkan nih buat Ibu Puan. Kalau dengan positioning politik yang sudah sangat tidak menguntungkan kayak gitu, konsekuensi berikutnya apa? Kemudian tongkat estafet itu akan ke Ibu Puan. Mungkin ya Bang.
Nah kalau misalnya gini, coba kita bayangkan. Kalau kita bayangkan misalnya nanti PDIP double loss, triple loss, double loss apa gitulah bahasanya, yang akhirnya nggak dapat apa-apa. Nih Pilpres sudah kalah. Oke, Pileg menang tapi turun jadi 17%. Kemudian pimpinan dewan nanti misalnya kalau ganti MD3 nggak jadi ketua dewan. Sebagai konsekuensi Atau bahkan dari nanti tadi. paket nih. Pilkada Paket se-AKD-AKD-nya nggak dapat misalnya. Di kementerian, di kabinet juga nggak ada karena berada di luar misalnya. Terus nanti kalau koalisi-koalisi pilkada sendirian, itu sama PKS lah. iya kan bergabungnya PDIP dengan PKS walaupun mungkin, tapi kan di akar rumput nih bergejolak juga nih. Taruhlah misalnya sendiri atau bisa bersama PKS. Kemungkinan double loss-nya, triple loss atau loss-loss yang lebih banyak itu jadi makin besar. Kalau sampai November loss ini bertubi-tubi, akar rumput bisa berpikir kan. Ya berarti bisa aja PDIP nanti nggak harus terah Soekarno. Saham karena terkoreksi terus. Karena loss terus. Oke. Di Pilpresnya loss, di kabinetnya nggak masuk, Ya. di DPR-nya misalnya MD3 diganti misalnya, jadi nggak dapat. Kemudian koalisi-koalisi pilkada jadi terisolasi gitu. Jadi banyak yang kalah, Gugur, ya. Meskipun banyak yang gugur. kan udah dikunci Bang bahwa di Rakernas kemarin di poin 17 mengamanatkan kepada Bu Mega lagi untuk jadi ketua umum kalau Bu Mega bersedia. Loh iya, kan kalau ini kan boleh amanat dari Karnas, tapi kalau sudah loss sebanyak itu kan bisa muncul gerakan. Jangankan Mbak Puan, Bu Mega pun juga bisa dievaluasi. Bu dengan Mega loss juga menurut saya sebanyak itu, gitu. bisa muncul pikiran-pikiran baru gitu loh. Kalau Ibu Mega kan kemarin ada bercanda-bercandanya, gantian deh Mbak Puan yang jadi ketua umum, saya yang jadi ketua DPR. Tapi itu kan simbol yang bikin Ibu Puan senang tuh. Ketika menyalakan api kebenaran yang tidak kunjung padam, yang tidak akan pernah padam gitu. Itu kan yang di panggung. Itu kan Ibu Mega dan Bu Puan yang di atas stage, maksudnya di atas tangganya, sementara Hasto di bawah, Oli Dodo Kombe di bawah. Sebenarnya secara simbolik itu udah dapat banget. Tapi kalau misalnya loss terus sampai November, nih kayak gitu-gitu loh. Menurut saya itu konsekuensinya aja. November apa Oktober, Bang? Sampai Oktober dan November dong. November kan pilkada. Pilkadanya November. Nah, jadi Pak Jokowi habis Oktober. iya. Jadi ya menurut saya yang kayak gitu-gitu mungkin mereka sudah menghitung. Tapi saya menyampaikan sudut pandang saya kalau misalnya loss-nya makin banyak ya bisa muncul ide lain. Selain ide Rakernas ini bisa muncul ide lain soal kepemimpinan PDIP berikutnya. Tapi kalau menurut saya misalnya mungkin PDIP kan kita punya ideologi, punya prinsip, tapi kalau menurut saya kalau misalnya PDIP bergabung, transisi kekuasaan di PDIP-nya akan smooth. Menurut saya. Jadi kalau Bu Mega pengen ngasih ke Bu Puan, smooth aja itu. Atau Bu Mega lagi, itu akan smooth juga itu. Tanpa harus terkoreksi jauh ya Bang. Tanpa harus terkoreksi jauh. Karena loss-nya tidak berkali-kali. Karena kalaupun betul estafet itu diberikan kepada Mbak Puan di April 2025, tetap itu sahamnya udah dari blue chip langsung turun ke ini Bang ya. Pasti ada ide lain. Menurut saya ini. akan ada ide lain itu. Bahwa mimpin PDIP nggak harus terasa karena udah kelihatan loss-nya terlalu banyak gitu. Gitu. Kalau kode Bu Mega yang bilang kemarin gua mainin dulu. Ini belum ngomong, kalian kan pengen tahu kan kita. Iya, menurut saya itu inilah ada apa ya? Ada seninya lah di sana. Ibu Mega bilang, "Ya, ntar dulu" gitu. Tapi kan gini, bahasa yang disampaikan itu kan ditangkap signalnya sama orang. Maksudnya gini, bahasa verbalnya gini. Orang mau kawin itu, ijab kabul itu kan di ujung. Tapi bahasa bahwa ini cocok, ini udah ketemu keluarga, ini bahasanya udah baik-baik, sudah mau tunangan, itu kan orang tahu ujungnya akan ijab kabul. Ya kan begitu. Tapi kalau bahasanya udah bahasa konfrontasi kan susah membayangkan kita di ujungnya ijab kabul. Mungkin saja, tapi kan ya kita kan membaca gejala aja. Gejala yang kita baca bukan gejala ijab kabul nih. Gejala bisa jalan kan gitu. Dan gejala Bu Mega ini dari gestur dan simbol dengan realita relatively mirip terus ya Bang? Mirip terus. Misalnya kalau kita tahu Pak Jokowi kan, jadi Bu Mega kan bukan yang sen kiri belok kanan apa segala macam. Bu Mega tuh biasanya diam. Orang nggak tahu Ibu Mega sennya kemana.
Mungkin lampu hazard nyala nih, jadi orang nggak bisa nengok. Problemnya diam ya, hazard ini ya Bang ya. Yang nyala dua-duanya lampunya ya, lampu hazard misalnya yang nyala, atau lampunya nggak nyala sama sekali, jadi orang nggak tahu mau ke kiri atau kanan. Menebak-nebak, bukan yang setnya ke kiri kemudian tiba-tiba belok kanan. Kita kan nggak ngelihat Ibu Mega kayak gitu. Kalau Pak Jokowi relatifly jauh lebih sulit dibaca. Pak Jokowi menurut saya sepakat dengan Bang Kodari. Pak Jokowi kalau beliau itu tidak berjalan politiknya dengan skenario tunggal. Makanya kalau membaca Pak Jokowi dengan skenario tunggal itu kemungkinan besar gagal. Tapi multiple skenario. Skenario beliau bisa banyak gitu. Bang, gitu. Berarti kalau nggak Tra Soekarno, artinya ada kekuatan yang lebih besar yang bisa menggantikan Bu Mega juga dong. Artinya saya nggak tahu. Nggak mungkin kekuatan yang lebih kecil dong kan? Iya, atau gini, misalnya kekuatan yang lebih besar bisa, sangat bisa dong. Atau ya kira-kira juga so-so aja tapi bisa ngasih harapan gitu. Menurut saya kan ini soal harapan aja. Oh kalau sama yang ini kita punya harapan lagi gitu. Kira-kira menurut saya bukan soal kekuatannya besar atau enggak, tapi soal harapan nih. Kita sudah kalah terus gini, hilang, maksudnya loss terus. Ya. Harapannya ada di siapa? Siapa yang bisa kira-kira memberikan harapan baru itu? Nah, mau besar mau kecil, tapi kalau misalnya itu dianggap bisa memberikan harapan, ide baru itu bisa keluar gitu. Walaupun sebenarnya dalam demokrasi ide baru ini bagus. Tapi kan kita bicara dalam sudut pandang nih. Ya. Sudut pandang saya sebagai orang yang nggak tepat juga dibilang mencintai karena berbeda jalan ya. Tapi orang yang mengharapkan PDIP bergabung ke dalam pemerintahan kayak gitu. Nah, lagi kita lihat substansi pidatonya Bu Mega, Bang. Ya kan? Ada beberapa hal yang jokesnya ke Mbak Puan itu menurut Abang itu Kode keras. Iya itu. Ada beberapa jokes yang mana? Yang gantiin. Iya tuh ada jokes jalan-jalan juga ada jalan-jalan itu. Nah itu kalau saya sebagai orang yang sering lihat Pak Jokowi, oh ini maknanya double meaning nih. Jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Wah ini kesel nih kalau Pak Jokowi nih, gua baca nih. Tapi dialas lagi sama Bu Mega kan. Tapi dia kerja loh. Iya. Nah, dia gitu kan. kerja. Bu Mega sendiri yang ini. Iya, makanya kalau ngalas tapi kan Ibu Puan juga ada komentar yang setelah pidato itu kan bilang semua yang terjadi di DPR sepengetahuan saya. Jadi kan? Kalaupun jalan-jalan nggak ada proses di DPR tuh yang dia nggak tahu gitu. Iya. Oh, untuk ngalas itu Bang. Untuk ngalas itu dia. Semua yang terjadi di DPR itu kan yang kita hitung yang pertama keluar, Bos. Alas ini kan konfirmasi biar aman aja kan. Iya. Untuk mungkin kekesalan ya. Iya, mungkin kita bisa baca itu kekesalan. Karena itu berkaitan dengan ini izin. Pak Utut kan juga disebut kan di situ. Karena ada undang-undang MK, undang-undang penyiaran yang katanya Bu Mega tiba-tiba muncul gitu. Iya. Jadi kalau melihat gestur, ini gestur nih ya. Gestur selama masa Pilpres, Ibu Puan tone-nya jauh lebih netral. Ya sedikit-sedikit adalah untuk maksudnya kontra-kontra sedikit adalah. LPG ya. Iya, tapi netral lah. Sebagian besarnya kita ngelihat tone-nya netral. Toh ketemu juga dengan Pak Jokowi di Bali juga. Menurut saya itu memperlihatkan gestur yang tidak gestur yang berseberangan. Maksudnya itu bukan gestur yang dibikin-bikin gitu. Iya. Tapi Ibu Mega tone-nya gas. Tone-nya Ibu Mega sepanjang mulai dari proses Pilpres sampai sekarang tone-nya ngegas, agak sama tone-nya dengan siapa? Dengan Sekjen. Sementara Bu Puan nih tone-nya mirip-mirip dengan Mas Pacul nih. Mas Pacul agak lebih di depan lagi. Untuk bersahabatnya agak lebih di depan lagi daripada Ibu Puan. Nah, mungkin saja loh ada perbedaan-perbedaan antara Ibu Puan dengan Ibu Mega dalam soal konteks politik. Nah, mungkin itu yang kita nggak bisa selami, yang kalian bilang ketika rapat-rapat tertutup di dalam ini ada pertarungan nggak nih? Pertarungan ide, kepentingan, atau kemudian pertarungan rekomendasi, pertarungan bahasa. Karena saya lihat dalam pidatonya Ibu Puan tuh ada bahasa sisi-sisi gelap kekuasaan nih, bahasanya Hasto banget. Tapi ada juga kata-kata melenting. Supaya partai ini bisa melenting lagi. Ada tuh Bang ya. Ada melenting nih bahasanya Pacul. Jadi kayaknya ini kompromi dari kekuatan bahasa ini juga ada nih dalam pidato. Kelihatan ya komprominya. Melenting masuk juga orang ini kan. Ada melentingnya juga dalam. Jadi ya mungkin ada. Ya biasalah kan. Dalam internal partai pun pasti ada berbagai macam sudut pandang.
berbagai macam ide untuk kemudian dirumuskan menjadi pandangan partai. Tapi menurut saya secara keseluruhan yang menang adalah kontra. Kontra yang oposisi. Ya, kontra oposisi. Walaupun nggak diomongkan, tapi buat saya, ya gue mainin dulu dong, kata Bu Mega. Tapi kan dari narasi-narasinya kita sudah bilang, oh berarti ini akan ada di luar. Tapi sebenarnya baik atau buruk buat saya, kalau dari sisi berbangsa dan bernegara nggak ada baik dan buruknya. Netral aja ini, jadi oposisi oke, baik, dari jadi pemerintahan juga baik. Ini kan saya sebagai pengagum PDIP tadi bicara, sebagai pengagum PDIP gitu. Iya. Dan ini masih dalam pidato Bu Mega tadi kan part 1 tadi soal jalan-jalan, part 2 soal gantian. Nah, soal gantian ini ya abang juga udah bahas tadi, tapi maksudku Bu Mega punya maksud-maksud tertentu apa nggak bang? Itu pertama. Yang kedua, maksud-maksud tertentu itu maksudku memang ini kode keras nggak dari Bu Mega untuk Mbak Puan? Kalaupun atau itu kode keras, dia masuk akal aja. Maksudnya fair kok itu. Maksudnya gini loh, orang kan bilang, wah ini gara-gara anak dong, gara dinasti dong misalnya kayak gitu. Saya selalu bilang, lupakan semua yang disebut dinasti. Kalau orang itu dia ada trajektorinya. Betul. Dia ada trajektorinya, udah kamu nggak usah ngomong-ngomong dinasti, dia ngikutin ada trajektori. Tapi trajektori pemilik jangan suruh dari sersan juga dong. Jangan dari kopral juga. Kalau ya dia pasti ada akselerasi dan percepatan, tapi ada trajektori. Ada proses yang dia lalui. Dan di level ini, ketika misalnya itu dialihkan ke Ibu Puan, masuk akal. Jauh lebih masuk akal menurut saya. Dia ada darahnya sebagai simbol legitimasi. Maksudnya legitimasi Bung Karno, pendiri PNI misalnya gitu. Ada darahnya sebagai legitimasi. Ada kualifikasi yang sudah dia lewati. Anggota DPR sudah, jadi Menko sudah, ketua DPR sudah. Kualifikasi pimpin partainya dapat dong. Ya kan gitu. Jadi masuk akal aja. Jadi kalaupun itu kode yang sangat, maksudnya masuk akal aja. Ya Bu Mega percayakan kepada siapa lagi. Walaupun dia banyak perbedaan misalnya dengan Ibu Puan, tapi seberbeda-bedanya ibu dan anak, dia akan tetap lebih percaya ini untuk melanjutkan partai. Nah, kalau untuk itu gitu kan siapa maju pilpres ya kan hitung-hitungnya beda. Ada survei, penerimaan masyarakat segala macam, ya kasih ke Mas Ganjar. Tapi kalau untuk melanjutkan partai, gitu. Jadi menurut saya itu kode maupun enggak, tapi menurut saya sesuatu yang masuk akal aja. Karena di saat yang bersamaan juga bang, dari pengamatan kita itu nggak hadir dua orang yang biasanya hadir di internal PDI acara. Satu Mas Prananda, satu lagi Pak Budi Gunawan. Abang, ya, saya nggak tahu persis itu kenapa, tapi kan ada yang menyampaikan lah, ada yang anaknya wisuda lah, atau apa. Kalau soal Pak Budi Gunawan saya nggak tahu kenapa. Mungkin ada tugas lain, tugas negara, mungkin kan dia pejabat negara. Kita kan nggak tahu yang usernya presiden ya. Iya, kan ada pejabat negara. Disuruh presiden jalan kan harus jalan. Kan aneh tiba-tiba suruh presiden jalan kemudian tiba-tiba harus hadir di situ, kan jadi pertanyaan kenapa gitu. Kalau ditugasin. Kalau ditugasin kan bisa kayak gitu. Nah, tapi juga melihat kalau settingannya memang harus Ibu Puan yang ada menyematkan api itu, ngebakar api abadinya itu Bu Puan dan Ibu Mega, ya mungkin Mas Prananda merasa dia nggak relevan hadir. Soal estafet ini, simbol-simbol estafet ini kan ngefek juga nih, yang kayak gini-gini. Betul bang. Ya kayak gini-gini tuh gitu. Hasto aja yang biasa tampil depan nggak naik ke stage kecil itu, hanya di bawah aja gitu. Yang sudah dibilang ya bisa kita anggap sebagai perawinya Ibu Mega kan. Jadi omongan Hasto adalah omongan Bu Mega jadinya kan gitu. Ini hanya di bawah gitu. Jadi memang spesial kedudukan Ibu Puan di situ. Jadi walaupun mungkin bisa saja ada perbedaan pendapat antara dalam beberapa hal, tapi kalau untuk melanjutkan estafet partai ini, kalau dalam pikiran Ibu Mega menurut saya nggak ada nama lain tuh, Ibu Puan. Tapi itu catatan saya tadi, kalau loss-nya tambah banyak nih sampai November, pasti di akar rumput ada ide lain nih. Oh kita loss terus nih.
ya mungkin ada ide baru gitu. Kita cari orang yang bisa kasih harapan. Nah, ini kan menjawab harapan sedap. abang lagi nih kan, menjawab harapan abang dengan mengatakan bahwa abang salah satu yang berharap PDI menjadi bagian dari pemerintahnya Pak Prabowo gitu. Nah, gimana sih bang? Ini nggak membebani Pak Prabowo juga dalam artian di situ ada Pak SBY, di situ ada PDI, nanti ada Pak Jokowi juga gitu kan. Nah, membebani Pak Prabowo. Iya kan ini kan yang punya masalah ilmunya mereka. beda-beda nih semua nih kan. Kan yang punya masalah mereka. Pak Prabowo nggak ada masalah dengan Ibu Mega. Masalahnya gini, dulu ini cerita-cerita dulu tahun 2019. Kan kita dengar cerita dulu Demokrat mau bergabung bersama pemerintahan Pak Jokowi KBD 2. Tapi Pak SBY berpikir bagaimana nanti dengan Ibu Mega, bisa terima apa enggak, misalnya kayak gitu. Tapi kalau dalam pikiran Pak Jokowi yang punya masalah Ente berdua. Anda berdua, nggak harus jadi masalah saya gitu loh. Kalau Anda gabung aja gitu loh. Meskipun baru dilaksanakan 7 bulan terakhir setelah hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega udah sekarang kan nggak baik. buktinya AHY gabung jadi pemerintahan, masih ada tetap PDIP, nggak ada soal. Kan yang masalah Ibu Mega dengan Pak SBY. Kan tapi kan PDI-nya udah melemah sekarang bang, Iya, baru masuk lah. dengan Nah, kalau catatan saya relasi. kalau dalam pikiran, kalau misalnya udah jadi presiden begini ya, kalau orang tuh bermasalah kan kita nggak ngapain kita ikut urusan dia gitu loh. Biar mereka menyelesaikan dengan cara mereka. Tapi pertanyaannya, Anda mau gabung apa enggak? Kalau Anda mau gabung kan dealnya dengan presiden. Tapi ini Kecuali misalnya PDIP gabung dengan mengajukan syarat. Pak, syaratnya Anda milih kita Pak, Anda tinggalkan Pak Jokowi, ya nggak bisa dong. dan Pak SBY. Nah, Tinggalkan juga Pak, ya nggak bisa karena dong. kan nggak bisa juga nih kan. Kalau pakai syarat nggak bisa, kalau gabung aja, nggak usah pakai syarat. Atau misalnya kita mau bergabung tapi Anda jawab dulu 4 pertanyaan gitu. Kirim juga Pandana Baban gitu misalnya kan, ngirim dengan 4 atau 5 pertanyaan, ya nggak bisa kalau kayak begitu gitu. Makanya waktu itu kita pernah bahas di sini, ada yang berteori bahwa ini akan lebih memilih Ibu Mega dibandingkan Pak Jokowi. Saya bilang nggak bisa, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bersenyawa gitu. Ini reaksi kimianya harus dengan high pressure ini untuk bisa memisahkan ini. Gimana anaknya Wapres kok? Jadi usaha untuk memisahkan itu dipikirkan aja nggak usah itu. Sia-sia tuh untuk memikirkan usaha untuk itu. Tapi kalau Anda mau gabung, kalau Pak Prabowo bilang silakan gabung, ya kan nggak apa-apa juga. Kan ada dealnya dengan presiden terpilih. Kecuali Anda yang nggak mau gabung, kan itu aja. Sekarang menurut saya nggak akan mungkin lagi Pak Prabowo ngejar-ngejar untuk minta ketemu, gabung dong segala. Udahlah, Pak Prabowo udah mencoba. Sudah mencoba kemarin. Kalau hari ini menurut saya enggak. Udah ada yang mau ngantri masuk juga. Enggak dicoba pun mereka yang mencoba untuk masuk gitu loh. Iya kan? Nasdem misalnya, PKB misalnya, udah ada antri. Jadi daya tawarnya sekarang itu nggak bisa lagi dengan datang dengan misalnya bawa syarat, nggak bisa. Tapi kalau bergabung aja. Dealnya dengan presiden. Oh saya nggak suka sih ini, itu urusan kamu, nggak suka. Saya nggak suka dengan Demokrat misalnya, dengan SBY, itu urusan Anda. Saya nggak suka dengan Pak Jokowi, nggak suka dengan Gibran misalnya, itu urusan Anda. Anda mau gabung apa nggak, gitu aja. Jadi sistemnya take it or leave it aja. Ya mau nggak mau. Karena jangan membebani presiden lagi. Itu yang membebani presiden tuh gitu. Disebut membebani Pak Prabowo kalau datang bawa syarat. Syaratnya harus begini. Saya nggak suka sama ini. Saya nggak bisa, kalau perlu dia taruh di pinggir, nggak bisa. Atau model kayak pengakuan Bang Rizal Ramli di Total Politik waktu itu ketika dia diminta jadi menterinya Pak Jokowi, Pak Bang RR cuma bilang gini, almarhum, Pak saya mau cuma satu, jangan suruh saya laporan sama Wapres, saya cuma mau laporan sama Presiden ya, saya nggak mau urusan sama Wapres. Itu membebani presiden nggak jadi? Deal. Membebani presiden nggak jadi? Membebani. Diberhentikan nggak dia jadinya? Berarti. Nah itu, jangan, kalau gabung disuruh itu nggak usah kasih syarat, karena itu membebani. Meskipun waktu itu katanya salaman sama Presiden. Ya oke lah, tapi itu kan itu yang membebani kayak gitu. Banyak syarat. Kalau kerja aja gitu, gabung aja gitu loh. Nggak usah pakai syarat macam-macam. Pak, kita kayak gagah betul juga kita gitu loh. Kan ada pilihan orang tuh ninggalkan kita di luar, diajak masuk aja tuh udah bagus. Sudah bagus gitu. Gitu. Ada narasi juga Bang yang bilang gini. Kan viral juga waktu itu pengakuan Bu Mega bahwa Bu Mega lah yang punya inisiasi membawa kembali Pak Prabowo. Oh iya, stateless ini. Makanya kan saya bilang itu Pak Prabowo dan Ibu Mega menurut saya nggak ada masalah.
hubungan mereka baik. Makanya kalau dealnya kan bisa. Iya. Bu Mega deal dengan Pak Prabowo, cukup. Nah, ada narasi gini Bang. Pak Prabowo akan memilih siapa? Memilih orang yang membawa kembali dia ke tanah air. Nah itu yang menurut saya. Atau saya memilih tahu orang yang membantu memenangkan dia. Nah itu menurut saya yang. Itu narasinya kenceng tuh Bang. Berarti kan masuknya kasih syarat. Itu zero sum game tuh. Nggak bisa zero sum game kayak gitu. Karena ini sudah bersenyawa. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hitungannya bersenyawa. Bukan diikat pakai lem gitu, begitu. Bersenyawa dia. Jadi ini hidrogen sama oksigen jadi air gitu loh. Bukan ada 2 balok kayu kemudian dilem pakai lakban gitu, bukan yang kayak gitu. Ini bersenyawa statusnya. Jadi nggak bisa dipisahkan begitu. Tapi kalau Anda gabung, bisa gabung. Oke. Presiden kan pasti open aja gitu. Pak Prabowo sebagai presiden open. Kalau Tapi Anda deal nggak cocok sama Bu Mega itu resiko Anda. Itu urusan Anda. Iya. Anda misalnya PDIP nggak cocok sama siapapun di dalam kabinet itu urusan mereka. Atau misalnya Karena cocok nggak cocokan gini, misalnya gini pertanyaan. Emang yang ada sekarang di KIM cocok sama Nasdem Surya Paloh? Belum tentu juga. Cocok dengan Caimin belum tentu juga. Bahkan di antara sesama KIM juga belum tentu cocok. Belum tentu cocok juga. Tapi urusannya bukan itu yang harus dipikirkan presiden. Mau Anda cocok nggak cocok itu urusan Anda. Tapi Anda dealnya dengan presiden. Ya, ada salah satu tokoh misalnya salah satu ketua partai di KIM dan tokoh ini pendukung Pak Prabowo juga, itu sengit banget sama orang ini kan. Oh itu ada juga. Ada. Tapi kalau dealnya dengan Pak Prabowo misalnya dua-duanya masuk mau ngapain? Ini kayak misalnya gini nih, PKS mau masuk dan diajak sama Pak Prabowo gitu ya. Terus Bang Fahri bilang jangan PKS lo masuk, serah ente kan, maksudnya masalah ente kan, berdua kan. Saya mau pemerintah saya kuat misalnya, makasih undang ke ini, itu masalah Anda. Anda nggak suka itu ya bisa keluar juga Anda dari sini kan, gitu juga kan. Itu masalah Anda gitu. Gitu. Maksudnya presiden kan nggak boleh dibebani begitu, kan dia memikirkannya udah beda nih. Dia mikirkan saya mau ngebut, saya mau di sininya nggak ada sandungan. Nggak ada yang menghambat ngebutnya ini. Jadi dia berpikirnya harus di luar konteks udah hubungan-hubungan personal itu. Dia harus memikirkannya udah di luar hubungan-hubungan antara partai-partai ini. Dan Pak Prabowo itu punya record untuk bersikap seperti itu ya Bang ya. Ya. Karena dia bisa misalnya kayak sama Pak Jokowi bisa dia atasi itu. Penempatan diri. Iya, dan gimana bayangin dulu tuh gilanya ring satunya Pak Prabowo resisten datang ke pelantikan aja belum tentu mau dan kan. ring satunya Pak Jokowi juga jangan disangka nggak resisten. Tapi menurut Pak Jokowi kan biar urusan mereka, urusan saya dengan Pak Prabowo deal. Iya. Urusanku sama urusannya kayak gitu. Jadi presiden itu sudah harus beyond hubungan-hubungan personal itu. Dan leadership ini nentuin arahnya Bang. Dan jangan sampai ketersinggungan satu sama lain itu membebani presiden. Presiden ngapain presiden terbebani dengan urusan hubungan-hubungan orang lain itu? Iya, kalau menteri-menterinya PDI bisa nanti PDI masuk harus koordinasi sama Gibran ya. Koordinasi lah. Ya silakan ya kan. Gak usah pakai syarat juga. Pokoknya Pak, saya mau gabung, saya nggak mau koordinasi sama Wapres. Nggak ada urusan saya. Almarhum ini kan urusan saya itu. Itu di sini aku lihat lagi. Nggak kayak Opung Panda juga ngomong gitu kemarin. Kalau saya masuk disuruh koordinasi sama Gibran, dia nggak mau. Dia maunya presiden sama Pak Prabowo aja. Nah gitu. itu susah itu syarat lagi namanya gitu. Syarat itu membebani presiden. Presiden begitu membebani dia take out. Yang mana tujuannya mengajak masuk itu untuk mengurangi beban kan? Mengurangi beban bukan nambah beban. Ngapain saya ajak orang masuk kalau nambah beban, nambah pikiran? Kalau dulu tesisnya Bang Rizal masuk ke dalam tapi dia nggak mau koordinasi sama Wapres JK karena memang tujuannya presiden menghadirkan Bang Rizal adalah untuk mengimbangi Pak JK. Ada juga kan begitu Bang? Iya, tapi buktinya dia dikeluarkan juga habis itu. Gak lama juga dia jadi menterinya. Iya, setelah expired date. Gitu. Jadi apapun lah misalnya alasan dia diajak masuk, buktinya dia diberhentikan juga. Saya sering ngomong sama Bang Rizal, abang tuh banyak sekali menyanyiakan kesempatan, tapi ya sudahlah kan, pilihan jalan hidup kan, Bang. Jalan hidup. Nah.